Belum lama ini kembali terjadi kasus penipuan yang dilakukan oleh salah satu pengembang di Kota Bekasi dengan total 260 korban yang dirugikan. Setelah diusut, ternyata pengembang tersebut belum mengantongi izin mendirikan bangunan atau yang biasa disebut sebagai IMB. Meskipun belum mendapatkan perizinan, tetapi mereka tetap melakukan pemasaran secara daring dengan menawarkan harga miring. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk membeli rumah ini. Nah, sampai saat ini, jumlah rumah yang terbangun hanya sebanyak 3 unit termasuk unit rumah contohnya. Dan akhirnya, pemerintah Kota Bekasi pun menyegel seluruh unit perumahan tersebut. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa kasus perizinan pendirian bangunan di Indonesia masih terbilang tinggi. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kasus ini dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Oke, baik. Yang pertama, saya sangat prihatin ya dan juga menaruh empati kepada korban. Yang pertama prihatin karena masih saja di zaman yang modern ini ya, banyak oknum-oknum ya. Saya katakan oknum karena memang tidak semua demikian gitu. Ada oknum-oknum developer yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya untuk berbuat sebuah kejahatan dan juga penipuan. Lalu empati saya kepada para korban, tentunya yang namanya keluarga, yang namanya mungkin suami istri ingin membeli rumah itu untuk jangka panjang, untuk membangun sebuah kehidupan. Nah, pada saat dari awal saja ada sesuatu hal yang janggal, ada sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi perjanjian di awal, itu menjadi sesuatu hal yang tentunya sangat menyakitkan dan juga menjadi pukulan berat bagi para orang yang ingin memiliki rumah. Di sini saya ingin memberikan sebuah tips ya, sekaligus juga langkah praktis dari berbagai macam literasi dan juga pengalaman kami sudah beberapa tahun ini menjadi sebuah dan juga entitas developer. Yang pertama yang harus kita pastikan dari 1 atau 3 poin yang akan saya sampaikan, kita harus bisa cek dari sisi legalitas proyek dan juga perusahaannya. Dari sisi legalitas proyek tentunya tadi ya, ada izin mendirikan bangunan ataupun PBG, lalu juga dari sisi yang namanya adalah SHM, sertifikat hak milik, baik yang sertifikat hak milik berupa induk ataupun yang nanti sudah pecah, dan juga perizinan-perizinan lainnya, termasuk perizinan lingkungan dengan RT RW, lalu juga kelurahan kecamatan setempat, termasuk juga izin lingkungan dengan warga sekitar. Nah itu. Lalu yang kedua, setelah kita cek dari sisi legalitas dan juga perizinan proyek, yang harus kita juga cek adalah dari sisi portofolio ataupun track record developer tersebut. Sebelum kita memutuskan akan membeli rumah di developer A, B, C, dan sebagainya, maka kita lihat dulu sudah berapa lama developer ini berdiri dan sudah membangun rumah ataupun perumahan di beberapa proyek. Nah, pada saat nanti kita ada kesempatan untuk bisa melihat baik secara daring ya, secara online ataupun secara langsung, pada saat kita survei kita bisa melihat bagaimana dari sisi kualitas bangunan, dari sisi misalnya lingkungan, dari sisi fasilitas umum dan juga fasilitas sosial yang memang tersedia, termasuk juga lingkungan dan juga interaksi dengan warga sekitar. Pada saat hal tersebut semuanya baik, semuanya sesuai dengan aturan, maka itu bisa dikatakan menjadi developer yang kredibel dan juga terpercaya. Oke, yang ketiga, tipsnya adalah dari sisi developer tersebut apakah sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti perbankan dan juga lembaga keuangan lainnya. Developer-developer yang kredibel dan juga terpercaya biasanya mereka sudah bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Seperti misalnya proses untuk KPR dan lain-lain. Semakin banyak bank yang bekerja sama, maka semakin kredibel dan terpercaya developer tersebut. Oke, yang pertama pada saat ini sudah terjadi ya, misalnya Bapak Ibu sudah membeli rumah, ternyata rumah tersebut sudah ditunggu sekian bulan, bahkan sekian tahun gitu ya, tidak ada progres pembangunannya. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita bisa mengumpulkan berbagai macam bukti transaksi yang memang sudah kita lakukan. Semisal SPR ya, surat pemesanan rumah, lalu yang kedua bukti transfer, dan juga mungkin bukti percakapan kita dengan agensi ataupun sales yang memang menangani properti ataupun perumahan tersebut.
Nah, setelah kita kumpulkan, kita juga nanti bisa mulai berkomunikasi. Kalau misalnya kita tidak sendiri, maka kita mungkin bisa berkomunikasi dengan konsumen lainnya. Kalau misalnya jumlahnya cukup banyak, mungkin nanti bisa dibuat sebuah forum atau paguyuban untuk sama-sama melaporkan developer tersebut ke instansi terkait. Yang paling mudah adalah saat ini di pemerintah daerah ataupun pemerintah kota sudah ada pelayanan terpadu satu pintu. Nah, kita bisa ke sana, kita bisa cek dari sisi perizinan dan sebagainya. Nanti tentunya akan diberikan disposisi ya ke Dinas Permukiman dan juga Dinas Perizinan. Nah, pada saat nanti kita sudah mendapatkan jawaban yang sudah cukup memuaskan dan sudah ada tindak lanjut, maka kita sampai tahap tersebut. Namun pada saat kita sudah melapor ke PTSP tadi ataupun dinas terkait, belum juga membuahkan hasil, kita mungkin bisa melakukan langkah-langkah ataupun upaya hukum. Semisal dengan kita melaporkan developer ataupun pengembang tersebut, sekaligus juga mungkin manajemennya ke kepolisian setempat, sehingga nanti bisa kita tuntut secara perdata dan juga pidana tentunya. Jadi semua bukti transaksi, SPR, lalu juga bukti kita mungkin transfer ya ke developer tersebut, lalu juga bukti kita percakapan, apa yang memang kita dapatkan dan juga janjikan di awal dengan para agensi ataupun sales yang memang menjual perumahan tersebut, itu kalau bisa kita simpan dengan rapi, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan nanti bisa kita gunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini uniknya. Terkadang developer itu senang berkompetisi, tapi kompetisi yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu, kita sebagai calon konsumen sedapat mungkin harus lebih cermat, harus lebih teliti, jangan termakan omongan manis ataupun janji-janji yang memang dikatakan itu sangat spektakuler gitu di awal. Yang saya ingin memberikan saran dan juga mungkin tips adalah, pertama, kita harus melihat dari sisi kualitas dan juga range harga. Jadi pada saat kita ingin menentukan kita akan membeli rumah di mana, maka sedapat mungkin kita sudah melakukan survei ya di berbagai macam misalnya pilihan ataupun opsi-opsi perumahan yang ada. Di situ kita sudah bisa menganalisa ataupun membuat sebuah riset sederhana kira-kira apakah di daerah tersebut dengan spesifikasi bangunan dan juga luas tanah, luas bangunan demikian dan harga sekian itu apakah sudah wajar. Nah, pada saat sudah wajar, harganya mungkin cukup setara, maka kita bisa melanjutkan sesuai dengan apa yang jadi preferensi kita. Pada saat kita sudah menentukan sebuah pilihan, kita akan membeli rumah di developer tertentu ataupun di perumahan tertentu, maka langkah selanjutnya kita tadi cek ya. Kita cek dari sisi legalitas, dari sisi track record ataupun portofolio ya, sudah ada di proyek mana saja, dan yang terakhir apakah sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan atau perbankan. Nah, setelah itu yang harus kita pastikan adalah apa yang dijanjikan oleh agent ataupun para sales yang memang menangani penjualan di developer tersebut, kita bisa cantumkan dan juga mungkin dituliskan di SPR. Jadi di surat pemasangan rumah itu merupakan sebuah hal awal yang memang terjadi sebuah kesepakatan antara kita calon konsumen dengan misalnya calon penjual dalam hal ini developer. Nah, di situ harus tercantum secara detail bonus apa saja yang dijanjikan, apa yang memang ibaratnya harus kita lengkapi dan sebagainya, sampai dengan nanti jangka waktu pembangunan rumah hingga nanti ada berita acara serah terima. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Kami dari Get Home, salah satu developer percaya di Jabodetabek, dan kita sekarang sedang ekspansi ke beberapa wilayah, ada di daerah Garut, Bali, dan juga sebagainya. Kami menjunjung tinggi yang namanya integritas dan juga kredibilitas. Kami memiliki sebuah credo ataupun values bahwa kami menjual rumah bukan sekedar fisiknya saja, tapi kami ingin memberikan sebuah value living with happiness. Jadi happiness itu bisa dimulai dari mulai konsumen datang. Kami di sini memiliki beberapa proyek dan setiap proyek kami ada rumah contoh yang nanti bisa dikunjungi oleh calon konsumen, seperti hal yang kita tempati pada pagi hari ini. Dan kita bisa mengajak konsumen untuk ibaratnya room tour ya, melihat dari sisi spesifikasi bangunan, kualitas bangunan, interior design dan sebagainya, sekaligus nanti juga bisa melihat lingkungan sekitar, fasilitas umum, fasilitas sosial apa saja yang memang disediakan. Lalu yang kami ingin pastikan adalah bahwa Bapak Ibu pada saat memiliki sebuah keinginan membeli rumah, kami dengan tenaga-tenaga penjual yang kami miliki
akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu mewujudkan apa yang menjadi impian Bapak Ibu, baik dari sisi tipe rumah, dari sisi luas tanah, luas bangunan, spesifikasi bangunan dan sebagainya, agar sesuai menjadi harapan dan juga ekspektasi Bapak Ibu semua. Untuk itu, kami dari Get Home mengajak Bapak Ibu, bagi yang memang ingin membeli rumah, carilah mitra ataupun developer yang terpercaya, yang memang memiliki 3 hal tadi, dari sisi legalitas, proyek yang aman, lalu yang kedua dari sisi track record dan juga portofolio proyek sudah di mana saja berdiri dan juga bagaimana hasilnya, dan yang terakhir sudah bekerja sama dengan perbankan dan juga lembaga keuangan lainnya. Itu saran dan juga tips dari kami. Oke, ini kita sambil nikmatin kopi dulu. Jadi closing statement dari kami, yang pertama, kami memahami bahwa setiap manusia, apalagi misalnya sudah berumah tangga ya, suami dan istri, memiliki sebuah kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan rumah ataupun perumahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu pada saat ingin membeli rumah, yang pertama harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus memilih mitra developer terpercaya. Ya, jangan sampai salah pilih, jangan sampai hanya terkesan senang diiming-imingi belaka, tapi nanti akhirnya kita yang memang celaka. Untuk itu, yuk sama-sama kita menjadi pembeli yang cerdas, pembeli yang cermat, pembeli yang memang bisa memilih developer terpercaya. Salah satunya Get Home, Living with Happiness.